action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Reina Karisma Putri, NPM 221146, Class Management 22B. Here I will explain about sampling technique. Teknik pengambilan sampel adalah proses seleksi sejumlah elemen atau unit dari suatu populasi untuk kita observasi ataupun ukur. Pengambilan sampel umumnya digunakan ketika mengambil data dari seluruh populasi yang terlalu sulit atau terlalu mahal, sehingga hanya sebagian kecil populasi yang diambil untuk nanti mewakili keseluruhan. Tujuan utama dari teknik pengambilan sampel adalah memberikan hasil yang dapat dipercaya dan representatif dari populasi yang lebih besar. Konsep dasar dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah kelompok keseluruhan yang ingin dijadikan objek penelitian atau pengamatan. Contoh populasi dapat berupa seluruh siswa di suatu sekolah, seluruh penduduk suatu kota, atau bahkan seluruh produk yang diproduksi oleh suatu pabrik. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk dianalisis atau diukur. Penting untuk memilih sampel yang dapat mewakili populasi secara umum sehingga hasilnya dapat diberlakukan atau digeneralisasi. Yang ketiga adalah elemen sampel. Elemen sampel adalah individu atau unit yang menjadi bagian dari sebuah sampel. Misalnya, jika sampel diambil dari populasi siswa suatu sekolah, setiap siswa dalam sampel itu merupakan elemen sampel. Yang keempat adalah kriteria inklusi atau eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh elemen sampel. Hal ini membantu dalam menentukan elemen mana yang memenuhi kriteria dan dapat dimasukkan ke dalam sampel. Teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan, seperti yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Setiap elemen dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Yang kedua adalah pengambilan sampel sistematis atau systematic sampling. Elemen ini dipilih secara sistematis dengan interval tertentu. Yang ketiga adalah pengambilan sampel stratifikasi atau stratified sampling. Populasi ini dibagi menjadi strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, dan kemudian elemen diambil dari setiap stratum. Yang keempat adalah pengambilan sampel cluster atau cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok besar atau cluster.
dan beberapa klaster dipilih secara acak untuk diambil seluruhnya. Tujuan dari teknik pengambilan sampel adalah memperoleh sampel yang dapat memberikan representasi yang akurat dan dapat diandalkan dari suatu populasi. Dengan kata lain, teknik pengambilan sampel dirancang untuk mencapai beberapa tujuan khusus dalam konteks penelitian ataupun pengukuran data. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari teknik pengambilan sampel. Yang pertama, representativitas. Salah satu tujuan utama adalah memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan karakteristik keseluruhan populasi. Dengan representativitas yang baik, hasil dari sampel dapat digeneralisasi untuk menyatakan sesuatu tentang keseluruhan populasi. Yang kedua adalah akurasi. Teknik pengambilan sampel dirancang untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Ini mencakup mengurangi bias dan kesalahan sampel sehingga hasilnya mendekati keadaan sebenarnya. 3. Efisiensi. Teknik pengambilan sampel bertujuan untuk mencapai hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang efisien. Mengambil sampel yang tepat dapat menghemat sumber daya dan meningkatkan efisiensi proses penelitian. Yang keempat, itu adalah ketepatan atau precision. Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa hasil dari sampel memiliki tingkat ketepatan yang memadai, sehingga interval kepercayaan dan batas kesalahan dapat diestimasi dengan baik. Yang kelima adalah kontrol variabel extraneous. Dalam eksperimen atau penelitian kausal, teknik pengambilan sampel dapat dirancang untuk mengontrol atau menyesuaikan variabel extraneous atau variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil. Yang keenam adalah kemudahan implementasi. Teknik pengambilan sampel juga harus praktis dan dapat diimplementasikan dengan mudah. Hal ini melibatkan pertimbangan logistik dan sumber daya yang tersedia. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus sehingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui oleh peneliti. Jadi misalnya ada penelitian terhadap kepuasan konsumen. Peneliti bisa menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responder yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya dalam sehari peneliti harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampelnya bersifat lebih praktis karena sampel sudah diketahui. Sedangkan kekurangannya adalah bias dalam penelitian cenderung tinggi. Teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling sistematis atau systematic sampling dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.